Recording in progress. Oke, jadi materi kita hari ini sekali lagi adalah revise simplex. Harapannya kalian masih ingat gimana caranya mengerjakan dengan simplex dengan menggunakan Gauss Jordan juga. Nah, di kalau di dalam simplex yang nantinya juga digunakan di revise simplex, kita harus ngubah dulu formulasi linear programming-nya dalam bentuk standar. Jadi sama dengan yang simplex bahwa fungsi tujuan itu dapat berupa maximize ataupun minimize. Yang menjadi catatan adalah semua batasan adalah kesamaan, jadi yang masih berupa pertidaksamaan harus diubah dalam bentuk persamaan. Jadi bisa dengan ditambahkan slack atau dikurangi dengan surplusnya. Kemudian semua variabel sifatnya adalah non-negatif, termasuk sisi kanan itu juga harus non-negatif. Itu jadi kalau ada variabel yang masih tidak dibatasi, harus dipecah menjadi dua variabel non-negatif nantinya. Nah, bentuk umum kalau kita anggap itu sebagai matriks, sebenarnya kan berarti untuk di fungsi tujuan itu adalah kalau di simplex kemarin formulasinya adalah biasanya adalah seperti ini. Kemudian di batasannya itu kan ada seperti ini. Nah, di dalam bentuk sehingga di sini ini untuk kumpulan dari C itu adalah matriks C, kumpulan dari X itu adalah matriks X, kumpulan dari B itu adalah matriks B. Nah, untuk yang di AIC ini dalam bentuk standar itu sebenarnya dia ada dua matriks yang kemudian digabungkan. Jadi ada matriks A itu yang dari batasan sebenarnya dan kemudian matriks identitas agar dia bisa diselesaikan dengan simplex. Jadi kan kembali lagi salah satu syarat di dalam kita selesaikan dengan simplex itu harus ada basic variable yang mereka adalah pembentuk matriks identitas. Jadi ada tambahan berkaitan dengan itu. Kemudian tentu saja ada batasan non-negatifnya diwujudkan dengan X lebih dari sama dengan 0. Jadi sekali lagi fungsi tujuannya bisa maksimum ataupun minimize, batasannya adalah persamaan. Nah, sehingga di sini untuk matriks yang terbentuk itu ada X, mulai dari X1 sampai dengan Xn, kemudian B-nya itu ada mulai dari B1 sampai dengan BM. Jadi ini untuk XN ini adalah termasuk yang X sebenarnya slack atau kalau case tertentu nanti ada artificial variable R-nya juga. Ini jadi nanti sebenarnya dari X-nya itu terbentuk dari bentuk standar tadi, ada berapa banyak X-nya. Kemudian yang B itu adalah banyaknya sesuai dengan baris batasan. Jadi ada M. Kemudian di dalam bentuk standar itu kan ada A-nya ada berapa banyak, itu adalah banyak sesuai dengan banyaknya variabel yang tidak diketahui atau banyaknya variabel yang non basic.
Jadi untuk yang non basic variabelnya kan sebesar n min m. Maaf ini harusnya 1, n min m, bukan 1, 1. Maaf, ini ada kesalahan. Nah, jadi untuk A itu sendiri, misal untuk contoh kasusnya yang, eee, apa, kalau kita ada 2, misal ada 6 variabel, nanti yang di contoh belakangnya, ada 6 variabel, ada 4 batasan, berarti yang ada di A itu hanya 2 kolom, karena yang 4 itu nanti sesuai banyaknya baris, itu adalah matriks identitas. Jadi, sekali lagi kita melihatnya sebenarnya adalah ada berapa variabel yang basic variabel, berapa banyak yang non basic variabel. Banyaknya yang untuk A-nya ini kolomnya berapa banyak itu adalah sesuai dengan banyaknya non basic variabel. Nanti untuk matriks identitasnya ini yang sesuai dengan banyaknya basic variabel, berapa kali berapanya, ini akan sama dengan banyaknya baris batasan. Nah, total keseluruhan dari banyaknya banyaknya variabel yang secara keseluruhan kan berarti basic basic variabel ditambah non basic variabel itu adalah sebesar n yang ada di sini. Seperti itu. Ini contoh kasusnya, kita cari contoh yang sederhana. Sekali lagi di sini mungkin yang di sebelumnya pernah digunakan juga oleh Pak Ikhwan ya. Jadi ada kasusnya perusahaan membuat 2 jenis cat eksterior dan interior. Kemudian di sini ada tujuannya adalah memaksimumkan pendapatan. Jadi di sini pendapatan diasumsikan semua yang diproduksi habis terjual. Jadi di sini ada harga yang ada parameter harga untuk menghitung pendapatannya atau ini sebagai C nantinya. Kemudian berkaitan dengan batasan, ada batasan berkaitan dengan kebutuhan materialnya atau bahan mentahnya. Jadi ada 6 ton ini dan 8 ton yang ada di sini. Itu ada informasi kebutuhan masing-masingnya. Ini jadi batasan pertama, batasan kedua, kemudian ada batasan ketiga berkaitan dengan selisih, ini yang 1 ton, dan kemudian ada batasan berkaitan dengan permintaan untuk cat interior. Nah, kemudian balik lagi kita sebenarnya bebas menentukan yang mana yang X1 dan mana yang X2. Misal ini X1 itu adalah yang eksterior, X2 itu adalah yang interior, berarti kita bisa buat formulasi matematisnya. Jadi di sini ini untuk sekali lagi X1 adalah eksterior, X2-nya yang interior. Di fungsi tujuan ini sebenarnya ada 3.000 dan 2.000. Jadi disederhanakan 3 plus 2 dulu, tetapi nanti di akhir baru dikalikan dengan 1.000. Seperti itu untuk menyederhanakan perhitungan. Kemudian batasannya tadi yang kebutuhan bahan, ini yang bahan A, bahan B, kemudian selisih berkaitan dengan selisih permintaan, dan ini permintaan maksimalnya untuk yang cat interior. Ini seperti ini. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa, karena di sini masih berupa pertidaksamaan, berarti kan kita bisa ubah itu dalam bentuk standarnya. Jadi dengan ditambahkan, karena semuanya kurang dari, berarti
tambah dengan slack-nya, sehingga terbentuk matriks standar yang seperti ini. Jadi, ini sehingga kalau dengan yang seperti ini sebenarnya kita bisa lihat ini koefisiennya sebenarnya 1, di yang lainnya adalah 0, sehingga kita bisa anggap itu yang membentuk matriks identitas nantinya. Nah, kalau dari sini, kemudian kita ubah dalam bentuk matriks, sekali lagi, ini C-nya itu sesuai yang ada di koefisien yang ada di fungsi tujuan, ini yang bersesuaian dengan X1, X2, S1, S2, S3, dan S4. Matriks, jadi ini, maaf, ini C kali X, ini matriks X-nya, ada X1 sampai dengan S4. Kemudian ini adalah matriks A, jadi koefisien yang ada di batasan sebenarnya. Kemudian ini yang ada di matriks identitas, jadi digabungkan antara A dengan matriks identitasnya. Jadi yang A tadi adalah batasan yang sebenarnya yang masih berupa pertidaksamaan melekatnya pada S1 dan X2, kemudian ada S1 sampai dengan S4, ini yang nantinya dikalikan dengan matriks identitas, kemudian yang ada di sisi kanan itu sebagai B, matriks B-nya. Jadi, seperti ini dengan catatan bahwa ada batasan non-negativity. Oke. Ini tadi yang penjelasannya. Nah, ketika kita mencari pemecahan yang optimum, sekali lagi konsepnya di dalam simplex kalau kita bandingkan dengan grafik, itu adalah pemecahan optimum itu berada pada titik ekstrim atau titik sudut dari ruang pemecahan. Nah, sehingga di sini untuk setiap titik ekstrim itu ada dia berkaitan dengan pemecahan yang didapatkan dari batasan yang AIX sama dengan B tadi. Nah, kita tadi juga sudah tahu bahwa berdasarkan baris itu ada M persamaan, kemudian ada N variabel itu yang keseluruhan variabel, baik yang variabel aslinya dengan yang variabel slack, ataupun nanti kalau ada yang artificial variable, yang artinya adalah itu ada sebagian yang menjadi basic variable, ada sebagian yang non-basic variable. Jadi nanti yang tidak ada M variabel yang tidak diketahui sesuai dengan banyaknya persamaan, ada N min M itu yang sama dengan 0. Ini yang kita sebut sebagai non-basic variable. Jadi nanti kita untuk yang M-nya sebagai basic variable itu yang kita harus cari nilainya itu berapa. Jadi nanti kita bisa tentukan bahwa nilai AIX-nya itu akan sama dengan sigma PJ kali XC. Di PJ-nya ini nanti vektor kolom ke C dari yang matriks AI-nya itu sendiri. Jadi nanti sehingga akhirnya setiap M atau setiap basic variabelnya itu menjadi vektor yang independen antara P1 sampai dengan P ke N. Jadi sesuai dengan banyaknya variabel tadi. Dan hasilnya akan menjadi satu titik ekstrim dari ruang pemecahan yang ada. Jadi nanti itu yang kita tentukan sebagai basic variable, untuk sifatnya juga harus non-singular. Nah, misal di contoh yang awal tadi, karena ada 4 batasan, berarti kita jadikan itu sebagai 4 vektor, kemudian ada N min M, berarti kan ada, karena X-nya tadi X1 dan X2, slack-nya ada S1 sampai dengan S4, berarti kan totalnya ada 6, batasannya ada 4,
berarti 6 dikurangi 4, ada 2 variabel ini yang, eee, 2 variabel ini yang sebagai non-basic variabel yang nilainya sama dengan 0. Misal kalaupun kita tentukan bahwa S3 dan S4-nya ini yang sama dengan 0, berarti X1, X2, S1, S2 itu nilainya tidak sama dengan 0 atau lebih dari 0. Nah, sehingga di sini ini, didapatkan P1-nya itu dapat dari yang A tadi yang dari yang sini ini berkaitan dengan P1, ini P2, P3, P4, P5, dan P6. Jadi P1 bersesuaian dengan X1, P2 bersesuaian dengan X2, P3 itu S1, P4 S2, P5-nya S3, P6-nya bersesuaian dengan S4. Jadi nanti berkaitan dengan PJ kali XC, itu maksudnya seperti itu. Nah, dari sini kita tahu P1 sampai P4-nya, maaf ini harusnya sampai P4. Jadi di sini ini yang bersesuaian dengan X1, X2, berarti ini dia dari matriks A-nya juga ini bersesuaian dengan X1, X2, ini S1 dan S2. Tadi P3 itu adalah S1, P4-nya adalah S2. Yang dimasukkan hanya 4 ini karena sekali lagi dia membentuk untuk matrik bujur sangkarnya, kemudian tadi asumsinya untuk dari yang sebelumnya bahwa S3 dan S4-nya itu sama dengan 0. Nah, ini dicari determinannya itu tidak tidak 0, jadi berarti ini akan memenuhi persamaan dari sini. Dan ini itu bisa diselesaikan dengan hasilnya kalau dengan X1-nya 1, X2-nya 2, maka didapatkan S1-nya 1 dan S2-nya itu 4. Ini kita masukkan, dia akan menjadi salah satu titik ekstrim yang ada di ruang pemecahan AIX sama dengan B. Jadi sebenarnya itu adalah berarti kalau kita tentukan di grafik, jadi kalau kita selesaikan karena 2 variabel ya, kita sebenarnya bisa selesaikan dengan grafik, anggapan bahwa untuk yang S3, S4-nya sama dengan 0, itu ada di perpotongan garis batasan 3 yang berwarna hijau, dan garis batasan 4 yang berwarna orange. Jadi itu ada di perpotongannya hijau dan orange atau ada di titik ini. Ini adalah di titik 1 dan 2. Jadi benar bahwa dia didapatkan dari nilai X-nya sama dengan X1-nya 1, X2-nya adalah 2. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat itu adalah di salah satu, memang benar salah satu titik ekstrim. Jadi ketika kita mencari titik ekstrim yang lainnya, kita geser. Misalkan yang kalau yang 0 itu adalah yang 0 itu adalah yang ganti S3 atau bukan dengan S4-nya, tapi dengan yang batasan misal yang S2 dengan S3. Sebenarnya ketemunya di sini, tapi itu nanti ketika dicek menjadi nggak visible. Karena S-nya nanti ada yang ada nilai yang bisa jadi negatif dan sebagainya. Jadi kita tapi bisa dengan cara itu akhirnya kita bisa tentukan misal yang di sini ini berarti perpotongan antara batasan 2 dengan batasan 1, ya ini batasan 1 dengan 4 itu munculnya di sini. Bisa juga X-nya justru yang bernilai 0. Jadi itu juga akan bisa ditemukan untuk yang lain-lainnya. Ini memang sebenarnya titik
kalau kita bilang titik ekstrim, ada kemungkinan memang ada misal perpotongan 1 dengan 3 ada di sini, tapi nanti ketika dicek pasti dia, bukan merupakan titik ekstrim yang visible. Jadi itu juga bisa dicek juga memenuhi syarat, batasan-batasan yang ada atau tidak. Tapi dari sini kita bisa cari bahwa benar, nilainya itu bisa ditemukan dengan substitusi dan sebagainya. Nah, eee, di dalam revise simplex sendiri, sekali lagi kita cek basic variabelnya itu yang diidentifikasi di awal apa saja. Jadi sama dengan simplex untuk tahap awal yang menjadi basic variabel itu adalah yang bersesuaian dengan matrik identitasnya. Jadi kayak yang tadi ada yang bersesuaian dengan matrik identitas sebenarnya adalah S1 sampai dengan S4, yaitu berarti yang sebagai basic variabelnya. Jadi itu nanti kita sebut sebagai basis B, basic variabelnya. Kemudian di nanti kita juga cari inverse-nya, dibentuk inverse-nya dari B itu sendiri. Kemudian eh, kita bisa terapkan beberapa aturan yang misalnya perhitungannya sama dengan yang digunakan pada saat kita menggunakan simplex berdasarkan dari tabel atau matriks yang sudah terbentuk. Nah, di sini untuk yang kenapa kita lebih baik atau kadang bisa dibilang lebih disukai menggunakan revise simplex daripada simplex ini karena ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan khusus saat untuk kita selesaikan masalah yang besar. Masalah yang besar ini artinya adalah makin banyak variabelnya dan atau makin banyak batasannya. Ini pada akhirnya ya secara perhitungan kalau kita melibatkan desimal itu kan seringkali kita melakukan pembulatan. Jadi pembulatan-pembulatan itu kalau untuk yang masalah kecil kita pembulatannya mungkin nggak terlihat seberapa pengaruhnya, tapi begitu itu dihitung untuk, banyak iterasi, pada akhirnya di awal sudah dilakukan pembulatan, berikutnya dilakukan pembulatan lagi. Hasil di akhir itu kita menjadi tidak bisa, akurat lagi karena ya terlalu banyak proses pembulatan yang dilakukan. Sehingga di revise simplex di sini, ini kita menggunakan B inverse-nya tadi dan juga data awal sehingga akurasinya itu menjadi lebih tinggi, mengurangi kesalahan yang diakibatkan banyaknya proses pembulatan. Kemudian juga berkaitan dengan, pengerjaannya, kalau kita ngerjakannya dengan simplex, itu kan dalam satu tabel itu semua sel itu harus dihitung, diisi. Nah, di sini dengan revise simplex itu kita tidak perlu menghitung keseluruhannya. Jadi hanya baris tertentu saja yang diisi, tidak semua sel ini sehingga pada akhirnya secara perhitungan ada lebih sedikit yang dihitung. Jadi dari situ secara jumlah perhitungannya jadi lebih sedikit, secara akurasinya lebih tinggi, tapi sebenarnya intinya adalah langkah-langkahnya itu sama dengan simplex. Jadi kalau bisa simplex harusnya bisa revise simplex ini. Cuman harus menentukan aja yang mana yang harus diisi atau dihitung. Nah, nanti yang harus diingat itu berkaitan dengan notasi-notasinya. Jadi B itu basisnya B inverse, ada matrik identitas, ada nanti TC itu berkaitan dengan kolom masuk,
PR ini variabel keluar, nanti juga kolom berkaitan dengan kolomnya yang akan digantikan, kemudian ada IM, ada vektor, ada EI itu nanti vektor kolom dengan, eee, 1 elemen di I dan 0 di tempat lainnya. Jadi tidak selalu kalau kita ngomong di tempat I, satu elemen tidak selalu satu, tapi hanya ada satu saja yang terisi, lainnya tidak. Kemudian alfa C, ini B inverse dikalikan dengan PJ. Jadi nanti untuk alfa CK-nya ini adalah elemen KK dari alfa C-nya itu. Ya, nanti kita lihat juga implementasinya seperti apa. Kemudian ada Bnext itu basis dalam iterasi berikutnya, bisa di-inverse juga. Kemudian nanti ada T, ini juga matriks yang kita harus cari. Jadi sebenarnya untuk ini sendiri sebenarnya bisa dibilang kita untuk nyari rasio itu. Jadi untuk bisa kita tentukan apakah ada yang bisa kita jadikan basis berikutnya. Oke, jadi kemudian untuk E besarnya ini matriks untuk yang berkaitan dengan di eh, B inverse-nya. Jadi kalau untuk yang di pertama itu basis inverse dari basis yang pertama itu akan sama dengan matriks yang pertama dikalikan dengan matriks identitas. Tapi untuk yang berikutnya setelah yang pertama, ya ini akan menjadi saya untuk menunjukkan sesuai dengan rumus itu, jadi inverse dari BI-nya itu akan sama dengan EI minus 1 dan seterusnya sampai dengan E yang pertama. Gitu. Nah, langkah-langkah dalam revise simplex, jadi sama dengan yang simplex, kita tentukan dulu yang menjadi variabel masuknya itu yang mana, kemudian baru kita di langkah keduanya adalah menentukan variabel keluarnya yang mana. Nah, di sini sehingga kita harus hitung dulu Y-nya seperti apa, kemudian untuk yang non basic, non dasar itu dihitung nilai Z J-min CC-nya, atau kalau kita ngisi di simplex itu yang dihitung di baris Z-nya itu seperti apa. Kemudian sama dengan yang ini sama dengan yang di simplex, kita hitung, kita cari maximize berarti dicari yang paling negatif, minimize dicari yang paling positif. Bisa jadi termasuk yang 0, karena 0 itu tidak negatif dan tidak positif. Jadi kadang kita masih bisa case tertentu kita anggap sebagai negatif, case tertentu itu sebagai positif. Kalau ada yang sama itu kita bisa pilih salah satu. Kemudian kalau case-nya sekali lagi sama dengan yang di simplex, kalau untuk yang maximize sudah tidak ada yang negatif, berarti itu sudah optimal. Untuk yang minimize, kalau sudah tidak ada yang positif, berarti dia sudah optimal. Jadi nanti di langkah keduanya, karena sudah diketahui variabel masuknya itu apa, vektor masuknya yang mana, pada akhirnya kita bisa cari atau update dulu dari basic variabelnya seperti apa, nanti kemudian dari koefisien batasannya kita bisa hitung alfa, kita bisa tentukan alfanya yang mana, kemudian kita baru tentukan sesuai rumus itu
yang mana. Jadi kita hitung tetanya dan kita sekali lagi kalau kalau untuk yang di simplex kan, dari istilahnya sekali lagi ini untuk ngitung rasio juga, kalau di dalam simplex kan kita tidak selama yang di kanan, pada saat kita ngitung rasio, itu ada yang positif, berarti kan kita pilih salah satu yang, eee, positif terkecil, baik itu kasusnya ada yang maximize ataupun minimize. Makanya di sini kita ngitung minimize dengan syarat, karena ini AJK-nya juga di bawah ya, jadi ini harus lebih dari 0, kemudian kalau ternyata didapatkannya semuanya alfanya itu adalah negatif, berarti kan istilahnya ada case-nya adalah ada variabel masuk tapi tidak ada yang mau keluar. Jadi kalau kemarin yang di kasus khusus ada variabel yang masuk tapi nggak ada yang mau keluar dalam kondisi belum optimal, artinya itu adalah unbounded solution. Jadi pemecahannya itu tidak terbatas. Dia ada di titik tak hingga. Baru di langkah ketiga karena sudah diketahui yang mana yang masuk, yang mana yang keluar, berarti kan yang keluar ini menggantikan yang masuk. Sehingga pada akhirnya di situ, kita bisa mencari dari basis yang baru itu yang mana. Jadi sebagai Binex-nya itu yang mana sehingga bisa dihitung untuk kembali lagi dicek apakah itu posisinya sudah optimal atau belum, atau itu masih harus, dihitung lagi ada variabel masuk atau enggaknya dengan kita kembali ke langkah yang pertama tadi. Jadi kalau kita bandingkan antara revise simplex dan metode simplex, ini sebenarnya langkah 1 dan 2-nya itu setara dengan yang ada di dalam simplex yang dikerjakan di awal. Jadi, pada saat di simplex itu langkah pertama balik lagi kita adalah ngitung yang ada di baris Z-nya ini, dari baris Z-nya itu kita nentukan misal yang baris, setelah diisi baris setnya itu dicari sekali lagi kalau maximize dicari yang paling negatif, yang minimize dicari yang paling positif, pada akhirnya kita bisa tentukan mana yang sebagai kolom masuk, variabel yang masuk, nanti di langkah kedua itu yang kita balik lagi dari RHS-nya dibagi dengan jadi sisi kanan dibagi dengan kolom masuk sehingga kita bisa ketemu alfa. Alfa ini sebenarnya yang menunjukkan rasio, untuk kita bisa tentukan mana yang keluar. Nah, balik lagi ke contoh, eee, kalau kita selesaikan dengan simplex, tahapannya adalah seperti ini. Jadi, yang dihasilkan itu sekali lagi seperti ini. Jadi, eee, sekali lagi ini adalah matriks A-nya, ini adalah matriks I. Yang di sini adalah matriks B. Oh, maaf, ini bukan sampai sini. A itu yang sini. Ini yang I, kemudian yang kalau yang ini itu adalah C. Yang ini adalah matriks X inverse-nya. Sorry, X transpose. Oke, dari sini ini kemudian kan kita
ya balik lagi dari sini kalau karena ini fungsinya adalah maximize, makanya dicari yang paling negatif, kemudian dicari rasionya 6/1 dan seterusnya, ketemu rasionya ini negatif dan tak bisa didefinisikan, itu tidak perlu dihitung sehingga yang paling misalnya positif terkecilnya ini ada elemen pivot sehingga di S2 digantikan dengan X1 semua baris dibagi dengan 2 ketemu baris yang ini. Dari situ yang lainnya dihitung dengan rumus persamaan lama dikurangi dengan koefisien kolom masuk dikali dengan pivot yang baru yang di baris ini tadi. Jadi akhirnya ketemu tabel berikutnya dicari masih ada yang negatif dengan cara yang sama dilanjutkan. Jadi harapannya kalian masih ingat untuk mengerjakan ini. Ini yang kita kerjakan dengan simplex. Nah, di dalam revise simplex sekali lagi pada akhirnya kita cari di pemecahan awalnya untuk di lagi pemecahan awal yang bersesuaian dengan matriks identitas. Ini matriks identitasnya. Itu kan tadi ada di sini berarti ada P1, P2, P3, P4, P5 dan P6. Kemudian C yang bersesuaian dengan matriks identitas berarti yang ada di sini. Itu adalah 0 semua di CB-nya. Kemudian karena ini tadi S1, S2, S3, S4 itu adalah ya B-nya sekali lagi ini pada akhirnya ini yang sebagai kita basic awalnya yang pertama ini adalah yang P3 sampai P6-nya sebagai basic variabel. Yang X1 dan X2 ini sebagai non-basic variabel itu nilai awalnya adalah 0. Jadi kalau di grafik di titik 0,0. Jadi ini bersesuaian dengan XB-nya. Kalau kita matrik identitas pada akhirnya ketika di inverse itu dia masih tetap sebagai matrik identitas. Untuk di iterasi pertama, jadi kita bisa hitung C-nya itu dikalikan dengan I, jadi kan balik lagi karena ini 0, dikalikan dengan 1 ya. Ini kan berarti kalau kita kalikan berarti 0 kali 1 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0 dia akan sama dengan tetap 0. Jadi hasil akhirnya kan tetap 0, 0, 0, 0. Makanya ini Y-nya sama dengan 0, 0, 0, 0. Kemudian untuk Z-nya sendiri dari Y-nya itu tadi dikurangi C ini. Jadi dari Y-nya yang 0,0000-nya ini, kemudian ini dari P1 dan dari P2 dikurangi dengan CI dan C2-nya itu tadi kan 3 dan 2. Benar ya? Ini berarti kita bisa itu karena di sini 0,